Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang definisi dan klasifikasi sains. Perkenalkan, nama saya Trifoni Anisila, NPM 218100430088. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin, scientia, yang berarti pengetahuan. Berdasarkan Webster New Collegian Dictionary, definisi dari sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Yang berikut, klasifikasi sains, yaitu ada social science dan natural science. Yang pertama, natural science atau ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Cabang-cabang utama natural science. Yang pertama, astronomi, yang kedua biologi, yang ketiga ekologi, dan yang keempat fisika, dan yang kelima geologi, dan yang keenam ilmu bumi, dan yang ketujuh kimia. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Jadamra, NPM 218100430085. Saya di sini membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Cabang-cabang utama sosial sains adalah: yang pertama antropologi, yang kedua akuntansi, yang ketiga ekonomi, yang keempat geografi, yang kelima hukum, yang keenam sosiologi, yang ketujuh pendidikan, dan yang kedelapan politik, yang kesembilan psikologi, yang kesepuluh sejarah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petrina Nilimuru, NPM 218100430082. Saya dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang contoh sosial sains dan natural sains. Yang pertama, sosial, contohnya ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan atau relasi antar manusia di dalamnya. Yang kedua, sejarah, ilmu yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Yang ketiga, psikologi, ilmu yang mempelajari tingkah laku atau proses mental. Yang kelima, politik, ilmu yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia atau termasuk negara. Yang kelima, antropologi, ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dan khususnya antropologi budaya dan mempelajari dan kebudayaan masyarakat. Terus yang berikutnya, contoh dari natural science. Yang pertama, biologi, kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomia. Yang kedua, geologi, ilmu yang membahas tentang struktur bumi yang meliputi dari ilmu kimia dan fisika. Contohnya, dari ilmu ini petrologi atau bantu-bantuan, vulkanologi atau gempa bumi, mineralogi atau bahan-bahan mineral. Yang ketiga, ekologi, ilmu yang mempelajari interaksi atau organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Yang keempat, astronomi, cabang ilmu alam yang melibatkan pengamatan benda-benda langit seperti halnya bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang atau galaksi, serta fenomena-fenomena alam terjadi di luar atmosfer bumi, atau misalnya radiasi, latar belakang kosmik atau radiasi JMBK. Yang kelima, fisika, adalah sains atau ilmu yang mempelajari materi beserta gerak
dan perilakunya dalam lingkungan ruang waktu kebersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Muhammad, NPM 218100430083. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang sains sebagai metode. Sains sebagai metode, hal ini berkaitan dengan sains sebagai institusi yang merupakan sesuatu yang nyata dan dapat dilihat hubungannya dengan masyarakat. Sains sebagai suatu metode adalah suatu hal yang abstrak, yang merupakan konsepsi. Konsepsi metode sains itu sendiri tidaklah tetap karena pengertiannya berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah. Jadi metode sains merupakan suatu proses yang terus berubah. Metode sains terdiri dari sejumlah kegiatan, baik mental maupun manual. Termasuk di dalamnya adalah observasi, eksperimentasi, klasifikasi, pengukuran, dan sebagainya. Metode sains juga melibatkan teori-teori hipotesis serta hukum-hukum. Selanjutnya, sains sebagai kumpulan pengetahuan. Sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains dapat dipandang yang terus tumbuh, tidak stabil. Kumpulan pengetahuan sains tidak sama seperti agama ataupun kesenian. Agama berkenaan dengan pelestarian suatu kebenaran yang bersifat mutlak, sedangkan seni bersifat individual. Perbedaan dengan sains adalah kebenaran sains tidak bersifat mutlak karena kebenaran sains diperiksa oleh orang lain atau diulang observasinya, dan jumlahnya pun selalu berkembang. Sains sebagai kumpulan pengetahuan mengacu pada kumpulan berbagai konsep sains yang sangat luas. Sains dipertimbangkan sebagai akumulasi berbagai pengetahuan yang telah ditentukan sejak zaman dahulu sampai penemuan pengetahuan yang baru. Pengetahuan tersebut berupa fakta, konsep, teori, dan generalisasi yang menjelaskan tentang alam. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.